Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lovita Sari ingin menyampaikan sedikit materi yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan. Yang pertama, konsep pengawasan anggaran pendidikan. Pengawasan adalah suatu kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan pelaksanaan suatu program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan sistem yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan, serta didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan proses pendidikan, dan hasil sekolah yang direncanakan. Selanjutnya, jenis-jenis pengawasan ada 4. Yang pertama, pengawasan melekat. Yang kedua, pengawasan fungsional. Yang ketiga, pengawasan legislatif. Dan yang keempat, pengawasan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan dari keempat jenis pengawasan tersebut. Yang pertama, pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya. Nah, jadi di dalam pengawasan melekat ini ada beberapa prinsip yang harus dipahami oleh atasan dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Yang pertama, pelaksanaan pengawasan keuangan pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus dan ini harus menjadi kegiatan rutin sehari-hari. Selanjutnya, pengawasan keuangan harus dilaksanakan secara efektif, diarahkan kepada jenis kegiatan yang mengandung resiko kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, pengawasan keuangan harus dilaksanakan secara komprehensif, cepat, tepat, dan tertib. Yang kedua, pengawasan fungsional. Adapun pengawasan fungsional ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berfungsi sebagai pengawas. Nah, di sini yang melakukan pengawasan fungsional itu sendiri adalah yang pertama, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya. Selanjutnya, Badan Pengawas dan Pembangunan. Seterusnya, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, dan tim koordinasi pengawasan yang langsung dipimpin oleh Wakil Presiden. Yang ketiga, pengawasan legislatif. Nah, jadi pengawasan legislatif di sini adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan legislatif. Siapakah mereka? Mereka itu adalah DPR. Nah, mereka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan program kerja pemerintah. Adapun pengawasan pelaksanaan legislatif ini sendiri dilakukan dengan cara, di sini Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya menyampaikan hasil pengawasan pada satuan kerja di lingkungan mereka. Nah, dan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para anggota dewan. Selanjutnya, pengawasan masyarakat. Nah, jadi pengawasan masyarakat di sini adalah pengawasan yang langsung dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, baik itu anggota masyarakat secara individual maupun secara kelompok. Selanjutnya ada monitoring penggunaan anggaran pendidikan. Dalam monitoring atau pemantauan, di sini kita yang pertama mengumpulkan data dan kita analisis. Nah, di situ hasil analisis yang kita lakukan kemudian diinterpretasikan dan digunakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan. Jadi di sini proses dasar dalam memonitoring ini meliputi 3. Jadi di sini dalam
proses memonitoring ini meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama menetapkan standar pelaksanaan, yang kedua pengukuran pelaksanaan, yang ketiga menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar rencana. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan standar pelaksanaan. Nah, jadi standar pelaksanaan di sini maksudnya adalah namanya juga standar. Jadi standar itu adalah suatu satuan yang kita jadikan patokan. Nah, di dalam lembaga pendidikan misalnya seperti ini standar pelaksanaannya. Di dalam satu semester ini apa-apa saja yang ingin kita belanjakan. Misalnya kita ingin membelanjakan baju olahraga, alat tulis, atau mungkin misalnya kita ingin membayar biaya honor guru. Itu standar pelaksanaannya. Kemudian masuk ke pengukuran pelaksanaan. Nah, jadi di dalam pengukuran pelaksanaan itu tadi kita melihat apakah betul atau tidak yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Yang selanjutnya menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Nah, jadi di sini misalnya kan tadi di standar pelaksanaan kita telah menentukan ingin membayar gaji honor guru. Misalnya untuk satu orang 500.000 itu di standar pelaksanaan. Nah, kemudian pada saat pengukuran pelaksanaannya, pada saat pelaksanaannya, tahu-tahu yang kita bayar untuk gaji honorer guru itu cuma 300. Itu berarti sudah terjadi kesenjangan. Dan apabila misalnya dari standar pelaksanaan kita menentukan gaji guru 500.000, di saat pelaksanaannya gajinya 500, nah berarti itu tidak terjadi adanya kesenjangan. Di dalam menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar ini, kita juga harus melihat dari anggaran tadi apa saja yang sudah digunakan. Nah, kemudian kita harus meminta adanya bukti atau keterangan bahwa memang benar yang telah dilaksanakan itu sesuai dengan bukti yang ada. Selanjutnya ada pemeriksaan penggunaan anggaran pendidikan. Di sini ada 3. Yang pertama, penetapan dan pemantapan rencana dan program kerja pemeriksaan. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan. Yang ketiga, pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran pendidikan, kita terlebih dahulu menyiapkan rencana atau program apa yang akan kita lakukan pada saat pemeriksaan anggaran pendidikan. Setelah kita sudah selesai menyiapkan program apa yang kita lakukan, kemudian kita melakukan pelaksanaan pemeriksaan. Misalnya dari dana sekian juta, apa-apa saja yang sudah dipergunakan. Berapa uang yang telah dipergunakan, berapa habis, berapa sisa. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kita membuat laporan hasil pemeriksaan. Misalnya dari pelaksanaan pemeriksaan tadi, misalnya uang 20 juta dipergunakan untuk membeli peralatan sarana dan prasarana, misalnya terutama sarana dulu yang misalnya ada buku, alat tulis. Nah, seperti itu. Kita situ membuat laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya ada evaluasi penggunaan pendidikan. Evaluasi penggunaan anggaran pendidikan. Jadi, evaluasi anggaran pendidikan adalah aktivitas melakukan pengukuran untuk menilai perkembangan atau tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana dan program berdasarkan kriteria tertentu.
Jadi di sini ada 2 poin dalam mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan. Yang pertama, kegiatan pemeriksaan, yang kedua, kegiatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sama seperti tadi, di sini kita juga melakukan pemeriksaan. Di sini kita melihat dan menilai atau kita mengukur yang berkaitan dengan perkembangan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana yang telah dibuat dengan program yang telah ditentukan. Apakah misalnya sudah sesuai atau belum? Kalau misalnya sudah selesai kita melakukan pemeriksaan, kemudian kita membuat laporan. Membuat laporan berapa saja uang yang habis yang telah dipergunakan. Seterusnya ada pelaporan penggunaan anggaran pendidikan. Pelaporan penggunaan anggaran pendidikan merupakan bagian dari sistem pengawasan yang memuat hasil-hasil pelaksanaan rencana dan program pendidikan, masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang dihadapi dalam alternatif-alternatif yang digunakan untuk mengatasi permasalahan. Di sini ada 3 macam ya, tentang pelaporan anggaran. Yang pertama, laporan pelaksanaan proyek pembangunan pendidikan, laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, selanjutnya pengelolaan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran pendidikan. Di sini yang pertama, laporan pelaksanaan proyek pembangunan. Jadi di sini misalnya di sebuah lembaga pendidikan sudah memiliki dana. Jadi dari dana itu mereka ingin membangun sebuah misalnya musola ya di sekolah tersebut. Misalnya mereka ingin membangun sebuah musola. Jadi di dalam proyek tersebut mereka juga harus melakukan laporan tentang pembangunan tersebut. Misalnya berapa biayanya dan apa-apa saja yang diperlukan. Selanjutnya ada laporan pelaksanaan dan fungsi. Jadi di dalam laporan pelaksanaan dan fungsi ini kita harus menentukan apakah tugas yang sudah kita tentukan itu berjalan tidak dengan fungsinya masing-masing. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya pengelolaan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran pendidikan. Nah, jadi di sini yang terakhir kita juga tetap harus mengelola dan membuat laporan penggunaan anggaran pendidikan seberapa habis yang telah dipergunakan, biar tidak terjadi kekeliruan. Mungkin hanya sampai di sini saja penyampaian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Terima kasih.